Wahyu. Terima kasih. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya masih bersama Pak Suhadi melanjutkan obrolan malam sebelumnya. Pak, selamat datang lagi ke Cokro, Pak. Selamat datang. Pak, ini kan kita tahu kemarin sudah kita bahas ya, TIFA pengadilannya sudah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Ya. Kemudian Roy Suryo melakukan pra-peradilan gitu. Nah, pada menariknya Pak, itu Pak Jokowi seperti apa sih responnya gitu ya. Ini menarik karena pada momen yang hampir bersamaan, Pak Jokowi bertemu dengan Pak Yusuf Kalla di acara HUT Bayangkara Polri gitu ya. Duduk satu meja, ngobrol gitu ya. Terus kemudian mereka bersama-sama setelah itu kan dan menyambut tamu yang lain gitu. Nah, Pak Jokowi itu kan kita tahu selalu punya pesan-pesan gitu ya. Ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi begitu merangkul Pak Yusuf Kalla gitu ya, begitu hangat seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal Pak JK kan sebelumnya kan wah keras sekali kan. Oh tentang soal tuduhan ijazah palsu ini kan Pak Jokowi tunjukin aja ijazahnya gitu. Jadi ini momentum ketemuan antara Pak JK dengan Pak Jokowi, ini bagaimana Pak Suhadi melihatnya ini? Ya, kalau saya melihat hal yang positif ya, melihat dari keberadaan negara yang seperti ini. Karena kan memang yang diharapkan oleh Pak Prabowo adanya suatu kebersamaan. Walaupun ya di tempat yang berbeda. Ya. Artinya sama-sama mau membangun. Kalau saya lihat begini, ini kan sebagai sebuah sinyal. Dua tokoh bangsa ya bertemu, duduk bersama ya saling bersapa dan bahkan Pak Jokowi seolah-olah merangkul Pak JK. Artinya dalam kaitan ini ya sudah nggak ada masalah lagi antara Pak Jokowi yang kebetulan dulu wapresnya Pak JK. Ya, yang pertama kali presiden Pak Jokowi kan wapresnya Pak JK kan. Betul. Jadi kalau dilihat dari gambaran-gambaran yang ada, orang mengatakan hubungan tidak baik dan lain sebagainya. Sebetulnya kemarin sudah terjawab. Ya, tidak ada masalah-masalah yang saling bertolak belakang. Walaupun dulu ya kita pernah dengar juga Pak JK sempat menyerang Pak Jokowi berkaitan dengan masalah isu ijazah palsu. Tunjukin aja ijazahnya. Gitu. Tapi kan kita berkali-kali juga mengatakan bahwa tidak ada kerumus hukum ya. Orang yang dituduh-tuduh ya disuruh membuktikan itu nggak ada dalam kamus hukumnya. Karena orang yang menuduh itu yang harus membuktikan. Bukannya si yang dituduh yang harus membuktikan gitu ya. Siapa dalam kaitan ini? Ya Roy Suryo. Barangkali setelah dikaji, dipelajari dan lain sebagainya. Oh benar juga ya. Ada adagium seperti itu gitu kan. Bahwa ya bukannya Pak Jokowi yang harus membuktikan. Tapi Roy yang sudah menduduh bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu kan gitu kan. Dan mungkin kesadaran-kesadaran itu disadari oleh Pak JK sehingga ya pada saat pertemuan itu kan tentunya juga nggak sekonyong-konyong dong pertemuan itu kan. Betul. Pasti karena itu agendanya kenegaraan itu tentunya sudah ada komitmen terlebih dahulu baik itu dari istana terus kemudian juga dari protokol dan lain sebagainya. Ya saya pikir clear lah di dalam persoalan ini. Jadi nggak perlu lagi dibawa-bawa kepada ranah Pak Jokowi dengan Pak JK berseberangan. Tidak ada lagi. Karena kemarin itu selesai. Sebagai dua tokoh anak bangsa sudah bertemu dan saling merangkul. Nah ini kan menarik Pak. Karena kan sebelumnya kan muncul narasi misalnya bahkan dari Pak Jokowi sendiri. Ada orang besar di balik gerakan serangan tuduhan ijazah palsu gitu kan. Terus kan kemudian banyak spekulasi kan, wah orang besar itu siapa gitu kan. Dugaannya kan, termasuk juga Pak JK. Gitu kan JK, itu kan spekulasinya. Nah, ketika Pak JK dengan Pak Jokowi sekarang menampilkan kemesraan ya, kehangatan hubungan lah gitu ya. Sementara ini sidang baru mulai nih Pak, sidangnya TIFA baru mulai. Roy Suryo pra-peradilan, terus tim hukumnya berantem gitu kan antara Khozinuddin dengan Refli Harun gitu ya. Sementara ini
Pak JK dengan Pak Jokowi hubungannya baik gitu. Iya. Nah ini dampaknya terhadap Roy dan Tifa gimana Pak menurut Pak Jadi Jody? kalau dilihat bahwa orang besar itu kan sebetulnya yang saya dengar dari Pak Jokowi juga kan tidak satu orang. Dan JK malah tidak tersebut di situ gitu kan. Iya. Malah kan yang kita sebut ya kita nggak perlu pokoknya uraikan di sini gitu kan. Yang penting tidak satu orang gitu aja. Tidak satu orang, Iya, banyak orang. Dan itu juga saya dengar dari Polda juga ya. Yang intervensi itu kan banyak. Gitu. Yang mengangkangi kasus ini banyak. Jadi ya kalau menurut saya ya disebut dengan orang kuat, apakah setelah JK ini ketemu terus kemudian perkara ini berjalan mulus-mulus aja, tentunya juga tidak. Gitu kan, karena kenapa? Kan tidak satu orang tadi gitu kan. Karena tidak satu orang tadi ya tentunya harus kita juga mengawal terus. Apalagi sekarang ada manuver yang seperti ini kan, yang satu ngintip, yang satu lagi udah berjalan ke persidangan dengan gagah beraninya kan gitu kan. Saya juga heran kenapa kok jadi perempuan yang lebih berani gitu ya. Bukannya Roy Suryonya gitu kan. Iya dong, kan harusnya Roy dulu dong yang jadi pahlawan yang maju gitu kan. Kenapa Roy kemudian tidak berani menghadapi persidangan tapi lari kepada pra-peradilan dengan alasan dia ditangkap, dengan alasan dia digeledah, dengan alasan dia ditahan. Padahal Tifa sebagai seorang perempuan kan diperlakukan juga yang sama. Ya, betul. Ya kan, bukan kita menyetujui bahwa itu pelanggaran hukum, tidak. Karena kan sebetulnya semuanya kan sejalan. Nah, dari kontrak keadaan ini kan ada suatu pemikiran dalam sebuah konstruksi hukum. Apa pemikirannya? Loh, berarti Tifa kan menyadari dong apa yang dilakukan oleh penyidik itu sudah benar. Iya kan? Nah, tiba-tiba kalau menurut Roy, oh enggak, penyidik salah gitu kan. Nah, ini kan ada sifat yang ambigu kalau kita melihat pada tataran yang wajar gitu. Karena kan kalau seandainya kita membaca hal-hal yang lebih krusial lagi ya, harusnya kalau memang dua-dua keberatan dengan penangkapan itu dan penangkapan itu tidak didasarkan kepada amunisi hukum yang benar, Tifa harusnya juga mengajukan pra-peradilan. Gitu loh. Kalau memang ada kesalahan, ada prosedur yang dilanggar gitu. Tapi ya udah kita serahkan kepada pra-peradilan yang ada. Cuman saya dibilang tadi, kenapa Tifa yang jadi pahlawannya gitu kan. Kok Roy Suryo malah jadi tempat wilayah mengintip. Kenapa saya katakan begitu? Datang loh dia dalam persidangan. Iya kan? Datang sidangnya Tifa dia datang. Ya kan berarti dia lihat kok. Kok nggak ada Jokowi ya? Nah, soal kehadiran Pak Jokowi ini Pak, ini juga menarik. Karena kan dari awal kan Pak Jokowi sendiri nanti saya diserang lagi nih sama Roy nih. Nah, nanti itu ada pengacara, ada disebut-sebut lagi sama dia. Enggak, tapi kan gini Pak, itu kan Pak Yakub kan sudah, Yakub Hasibuan ya? Iya. Yang sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi akan hadir. Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan akan hadir. Iya. Dan kita udah berkali-kali, Pak Soedi berkali-kali menegaskan di podcast ini kan juga itulah sikapnya Pak Jokowi dan Pak Jokowi malah justru pengen pengadilan ini cepat segera dilaksanakan supaya dia bisa menunjukkan ijazah aslinya gitu kan. Betul. Dari SD sampai S1. Ya. Tapi kenapa narasi bahwa Jokowi nggak akan hadir, Jokowi takut, Jokowi pokoknya nggak menghendaki bahwa dia akan hadir di pengadilan itu selalu muncul Pak. Ya. Selalu dinarasikan. Kenapa itu Pak? Karena mereka maunya kan memang seperti itu, Pak Jokowi nggak datang ya. Pak Jokowi takut. Itu kan framing yang mereka bangun kan. Tapi kenyataannya nggak seperti itu gitu. Ya, karena kenapa? Pak Jokowi berkali-kali juga menyatakan bahwa pengadilan ini adalah medianya Pak Jokowi untuk membela diri, untuk menjelaskan kepada masyarakat. Malah tadi kalau nggak salah nih ya, mudah-mudahan ini benar. Saya cuma lupa tadi, saya tadi mau ambil video itu, Pak Jokowi menginginkan itu pada saat memperlihatkan ijazah, itu dilakukan secara terbuka. Oh iya, kayaknya itu ada saya gitu nonton videonya secara itu. Terbuka. Jadi itu harus di publik gitu kan. Harus live gitu. Harus live. Jangan dipotong-potong. Itu keinginan Pak Jokowi. Malah Pak Jokowi ngancam. Kalau itu nggak dilakukan saya nggak akan. Gitu kan. Artinya justru harus setransparan mungkin. Oh iya. Gitu ya. Kita memang menginginkan itu kan.
kan ending dari semua persoalan ini kan itu dong gitu kan. Setahun lebih loh ini ribut kayak begini gitu kan. Persoalannya kan selembar kertas itu yang nanti diperlihatkan ke publik. Apalagi kan tadi ya kan ijazahnya hilang. Iya, Pak itu, Jokowi laporan kehilangan gitu kan. Sempat ramai itu Pak. Beberapa hari terakhir kemarin itu sempat muncul di medsos ya narasi bahwa Pak Jokowi sudah lapor ke Polda Metro Jaya bahwa ijazahnya hilang gitu. Sampai Polda kan klarifikasi. Dan itu kan kemudian digoreng kan oleh ada sejumlah pengamat yang mengatakan bahwa inilah taktiknya Pak Jokowi gitu ya. Jadi ngaku hilang sehingga nggak bisa berlanjut gitu. Gimana Pak Sujadi ngelihat menanggapi tuduhan-tuduhan semacam itu? Sebetulnya kan gini ya, kalau bahasa hilang itu harus jelas. Kapan hilangnya? Ya dong, tahun ini menjelang persidangan, ya kan? Apa tahun kemarin? Atau 10 tahun yang lalu? Kan ini harus jelas kan? Ini gorengannya nggak canggih menurut saya gitu kan? Karena memang ijazahnya Pak Jokowi itu nggak pernah hilang gitu kan? Dulu ada yang mengatakan cuma punya duplikat dan lain sebagainya. Yang ada, yang pernah diperlihatkan di gelar perkara gelar perkara khusus di Polda, itu kan jelas bukan duplikat, bukan surat hilang yang dihadirkan, tapi ijazah asli yang diperlihatkan dalam gelar perkara khusus itu. Di mana Rismon juga pada waktu itu melihat dan meraba ijazahnya Pak Jokowi. Sehingga dari situ dia menjadi ambigu nih. Waduh, jangan-jangan salah ini penelitian saya nih. Ya kan? Makanya kan saya udah bilang tadi, ini kan rumusan yang salah. Karena belum melihat aslinya kok udah nuduh-nuduh palsu kan gitu kan ya. Nah, dari situ juga Rismon ya berubah pikiran, berubah haluan yang tadinya terus menyerang Pak Jokowi menjadi tidak. Dan dari situlah menurut saya akal sehat berbicara kan gitu kan. Tapi dari kubu sana nih, dari kubu yang dulu juga sama-sama melihat ijazah itu, selalu kan dibilang nggak ada ijazahnya, hilang ijazahnya dan lain sebagainya. Jangan-jangan nanti nggak dibawa ijazahnya, kan gitu kan. Ini saya jelasin juga di sini. Ijazah itu sudah ada di Polda, disita di Polda, artinya nanti karena ada di dalam penyitaan dan sekarang sudah dilimpahkan, berarti nanti berkas perkara termasuk ijazah yang asli itu ya, kalau nggak salah itu ada di tangan kejaksaan. Nanti jaksa yang akan memperlihatkan atas permintaan dari Pak Jokowi. Kan gitu dong, Pak Jokowi nanti ngomong tolong diperlihatkan ijazah asli saya ya, kalau seandainya misalnya tidak dipegang oleh Pak Jokowi. Ini juga jangan salah. Karena yang namanya bentuk penyitaan itu ada dua. Ya kan, penyitaan yang dilakukan secara simbolis, artinya berita acara dibuat, ditandatanganin, kemudian diambil kembali, ya kan? Tapi ada tanda terimanya lagi. Itu bisa seperti itu gitu kan. Artinya ijazah itu ada di tangan Pak Jokowi, tapi berita acara penyerahan ke Pak Jokowi itu ada. Gitu kan? Itu bisa terjadi seperti itu. Atau memang secara letter luck ya, itu ada di tangan penyidik. Sekarang kalau memang ada di tangan penyidik, ada di tangan kejaksaan. Karena nanti yang menguasai alat bukti itu, ya, yang memegang alat bukti itu bukan pengadilan. Pengadilan nanti hanya meminjam dari jaksa, gitu loh. Ya kan, nanti jaksa juga tugasnya yang memperlihatkan ijazah tersebut, bukan pengadilan. JPU ya. JPU, gitu. Ya. Nah, terus terkait dengan soal ini Pak, kan ini masih tentang Pak Jokowi ya, kan menarik bahwa ketika persidangan ini tuduhan ijazah palsu kan udah lama banget kan. Wah, tadi yang satu tahun lebih. Terus pas sidang, tahu-tahu Pak Jokowi justru bukannya melemah tapi menguat gitu kan. Artinya menguat dalam arti tiba-tiba dia menunjukkan kedekatan hubungannya dengan Pak JK gitu ya. Terus di sisi lain kelompoknya Tifa dan Roy justru tim hukumnya berantem. Terus mereka mengambil jalur yang berbeda. Belum lagi antara Tifa dan Roy dengan Rismon gitu misalnya, dengan kelompok yang sudah punya RJ lah ya, sudah menyatakan RJ, sudah di SP3 gitu kan. Itu kan mereka kan sekarang berseberangan dengan Roy. Gimana Pak Suyadi ngelihat ini? Bukannya Pak Jokowi makin tersudut, tapi Pak Jokowi justru malah
malah justru dekat, menunjukkan kedekatan dengan Pak JK. Jadi kalau saya sih bukan hanya melihat kepada JK-nya saja ya. Karena kalau JK saya lihat kan dulu mungkin emosional karena diserang dan lain sebagainya. Saya melihatnya itu. Karena saya lihat kan Pak JK orangnya juga cukup rasional, cukup objektif melihat sebuah persoalan. Ya ditunjukkan dong dengan keadaan yang kemarin. Nah dengan keadaan-keadaan ini ya, itu kan artinya semakin menguatkan posisinya Pak Jokowi. Bukan menguatkan dalam arti nanti ikut membela Pak Jokowi, bukan. Tapi minimal resistensi kekuatan-kekuatan yang ikut menyerang itu sedikit banyak berkurang. Kan begitu kan? Ya, karena kan yang diinginkan seperti itu. Ya hukum gitu kan. Jalankan dong sesuai dengan ketentuannya. Itu yang dimauin Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak pernah intervensi. Pak Jokowi nggak pernah cawe-cawe dalam kasus ini. Kan sebetulnya dia gampang aja kalau mau cawe-cawe. Ngapain sih banyak-banyak bukti? Ngapain sih banyak-banyak saksi? Misal. Tapi kan nggak dilakukan seperti itu gitu kan. Artinya dalam persoalan ini ya hal-hal yang sifatnya kenegaraan ini harus juga dibedakan. Karena Pak Jokowi sekarang lagi mempunyai masalah hukum berkaitan dengan masalah keadaan-keadaan yang tuduhannya katanya ijazahnya palsu gitu. Nah dengan keadaan yang seperti ini, saya berharap ini nanti sidang semakin smooth, berjalan sesuai dengan relnya, ya tidak lagi ada cawe-cawe dan lain sebagainya. Karena kita berharap ya orang-orang yang mungkin ada di kubunya tertentu ini dengan adanya kemarin pertemuan yang sangat negarawan itu, ya itu juga menjadi cerminan bahwa nggak perlulah kita menyerang hal-hal yang nggak penting. Karena Pak Jokowi juga nggak menyerang siapapun dalam persoalan ini. Kan nggak pun juga mengatakan, jangan ikut-ikut dong kamu, begini dong, begini nggak. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, jalankan hukum sesuai dengan koridornya. Itu. Nah, tapi di sisi lain juga kan narasi yang menyerang Jokowi kaitannya dengan politik, Pak ya, itu kan masih tetap jalan. Misalnya kayak Khozinuddin itu kan dia sendiri yang bilang bahwa ini bukan saya membela, ini bukan demi Roy Suryo, tapi demi rakyat katanya. Seakan-akan pengen menunjukkan bahwa Jokowi adalah wakil dari kebatilan. Kan dia bilang hak dan batil tidak boleh disatukan. Dia kan menganggap kalau mediasi itu justru adalah kompromi terhadap kebatilan. Jadi dia merasa bahwa Jokowi adalah simbol kebatilan yang harus diperangi. Ini kan mantan aktivis Hizbut Tahrir, Pak. Jadi memang narasinya kan narasi seperti itu gitu. Nah, ini kan jadi menjadikan soal tuduhan ijazah palsu ini sebagai tunggangan untuk tujuannya itu ya nyerang Pak Jokowi gitu. Nah, balas dendam kali ya. Balas dendam atau apalah gitu. Nah, menurut Pak Suhadi, dengan bagaimana soal upaya untuk menyerang Pak Jokowi ini seberapa jauh ini tetap berlanjut meskipun misalnya kasus Roy Suryo dan Tifa mereka sudah ketok palu bahwa mereka adalah terbukti bersalah misalnya. Jadi serangan ini menurut Pak Suhadi seberapa jauh akan tetap berlanjut? Kalau nanti sudah ada vonis ya, hakim sudah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini asli, ya bukan palsu, sebagaimana yang dituduhkan. Dugaan saya resistensinya semakin berkurang. Karena kan orang kalau udah lihat ada putusan, ada vonis, Pak Jokowi kan selalu berlindung nantinya kan, lihat loh, ada putusan loh yang sudah menyatakan ijazah saya asli. Kan dengan membangun narasi seperti itu ya dibungkus dengan produk hukum yaitu pengadilan ya, apalagi nanti sampai berkekuatan hukum tetap, ini kan akan menjadi payung hukum. Yang orang lain nggak boleh lagi ngutak-ngutik berkaitan dengan masalah ijazah. Karena kalau nanti berkaitan dengan masalah ini terus diangkat, kan juga dia akan menjadi terkena tindak pidana lagi kan, ya, karena menuduh sesuatu yang sudah dinyatakan oleh pengadilan itu asli. Jadi kita berharap vonis nanti ya itu adalah segala-galanya menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini. Gitu. Meskipun kemudian serangan terhadap Pak Jokowi tetap lanjut meskipun dengan amunisi beda gitu. Betul. Pak ya. Amunisi beda saya percaya, gitu kan. Apa amunisi bedanya?
Ya, mungkin nanti dibilanglah Pak Jokowi ini bukan negarawan. Kok ikut cawe-cawe lagi ke Lampung, dikunjungin banyak orang. Nanti ke NTT nih sebentar lagi, nanti dikunjungi juga banyak orang. Ke Manado. Ngapain sih gitu kan? Ya, kamu udah jadi presiden 2 kali loh gitu kan. Padahal kan nggak seperti itu konteksnya. Gitu kan. Ya namanya membangun bangsa dan negara selagi mampu, kenapa nggak dilakukan? Gitu. Oke, ini mungkin closing statement Pak. Ya. Jadi ini kan sidang Roy Suryo pra-peradilannya sudah jalan, Tifa juga sudah jalan, sidang pengadilannya di Pengadilan Negeri, persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terus tim hukumnya Ahmad Khozinuddin dan Refli berantem, gitu ya, tim hukumnya pecah kongsi. Di sisi lain Pak Jokowi tadi ketemu dengan Pak JK, gitu ya. Gimana closing statement Pak Soedi apa Pak? Ya kita berharap bahwa yang pertama mungkin kita tujukan kepada Bu Tipa dan juga kepada Pak Roy. Karena kalau nggak salah dengar tempo hari, salah satu item kenapa tidak dilakukan penahanan oleh pihak kejaksaan, ya salah satunya tidak akan mengulangi perbuatannya. Ya, betul. Dan tentunya juga nanti nggak berkuar-kuar lah berkaitan dengan masalah keberadaan itu. Hormati persidangan. Karena saya yakin kok hakim yang dipilih oleh Mahkamah Agung, karena kan gini, ini saya jelasin juga. Loh kok jadi pengadilannya pindah ke Jakarta Timur gitu. Ini juga perlu ya. Ini perintah dari Mahkamah Agung ya. Jadi bukan sembarangan misalnya persidangan kemudian kok ada banyak kejadian di Jakarta Selatan dipindahin ke Jakarta Timur, bukan ya. Karena setelah saya juga kemarin ikut sidang pra-peradilan ya, kan cukup agak memprihatinkan pengadilan di sana. Jakarta Selatan ya, itu kan darurat. Karena pengadilan negeri yang di Jalan Ampera itu kan lagi dipugar. Nah tempatnya kan nggak signifikan kalau menyidangkan perkara yang demikian besar. Sehingga diperlukan pengadilan yang lebih representatif untuk menerima dan juga mengalokasikan persidangan. Gitu. Jadi jangan dianggap, wah kok kemarin persidangannya satu ke Jakarta Selatan, satunya di Jakarta Timur. Terus dakwaan juga menyatakan setidak-tidaknya di Jakarta Selatan, setidak-tidaknya di Jakarta Selatan. Kok di pengadilannya di sana? Jadi pengadilan itu cuma numpang persidangan. Gitu. Pengalihan tempat aja. Itu closing statement saya. Hormati pengadilan. Nah, soal hormati pengadilan ini Pak, itu kan tadi itu yang poin Pak Soedi yang menyatakan bahwa harusnya udah jangan bikin narasi lagi, jangan mengulangi perbuatannya, Pak. Perbuatan yang sama. Perbuatan yang sama. Nah, itu kalau misalnya ini Pak, ini kan pra-peradilan jalan nih Roy Suryo, terus Tifa sudah jalan. Mereka kan tapi di sisi lain di luar persidangan kan tetap berkuar-kuar. Nah, itu gimana cara meresponnya Pak? Itu kan. Tapi kan kemarin juga saya lihat kayaknya nggak nyerang-nyerang soal ijazah kan. Dia kemarin nyerang saya gitu kan. Jadi udah mulai berubah anunya ya, arah serangannya. CS gitu kan. Sampai nanya, CS itu siapa katanya gitu kan. Ya saya udah tahu itu siapa gitu kan. Ya udah, saya anggap ya udahlah. Nanti saya akan jelasin berkaitan dengan masalah posisi itu. Oke, terima kasih Pak Soedi atas obrolannya. Dan pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.